rangkaian arus listrik bolak-balik, ya, atau disebut juga rangkaian arus listrik AC. Bentar. Oke, rangkaian arus listrik bolak-balik ini disebut juga rangkaian arus listrik AC. Ya, dalam bahasa Inggris disebut rangkaian arus listrik AC. AC ini atau AC ini adalah singkatan dari alternating current. Alternating current. Ya. Bedanya apa? Bedanya yang paling mencolok nanti di tegangan dan arusnya. Ya, jadi tegangan dan arusnya itu tidak stabil. Ya, tegangan dan arusnya itu nanti tidak stabil. Jadi, tegangan listriknya, kalau misalnya pada rangkaian arus listrik DC atau rangkaian arus listrik searah, tegangannya itu cenderung stabil. Jadi kalau dibikin diagram, ya kalau dibikin diagram, tegangan arus listrik DC yang tegangan arus listrik searah, tegangannya itu lurus. Ya, jadi ini tegangan arus listrik DC. Maksudnya apa? Maksudnya stabil. Jadi kalau misalnya misalnya contoh arus listrik DC itu apa? Kayak baterai. Misalnya baterai handphone, baterai jam atau baterai apapun. Kalau misalnya di situ tegangannya 12 volt, ya sorry, tegangannya 12 volt, ya dia akan terus 12 volt sampai nanti habis. Ya kalau misalnya nggak habis, kayak misalnya pada pakai power supply, itu kan nggak habis. Nah, berarti tegangan terusan 12 volt stabil, tidak berubah. Nah, beda halnya dengan tegangan arus listrik AC. Nah, tegangan arus listrik AC, nanti tegangannya itu berubah, naik turun. Jadi kalau misalnya tegangan arus listrik AC itu contohnya tegangan arus listrik dari PLN ya, dari sumber PLN yang di rumah. Itu tegangan arus listriknya AC. Jadi kadang nanti tegangannya bisa naik dan bisa turun, membentuk diagram sinusoidal seperti gelombang seperti ini. Ya, ini tegangannya. Ini V-nya. Jadi tegangannya naik turun. Nah, kenapa kalau misalnya kalau zaman sekarang sih agak jarang sih. Kalau zaman dulu sering banget tegangan listrik tuh naik turun. Apalagi kalau misalnya di jam-jam malam kayak jam 17 sampai 22, biasanya tegangan listrik itu turun. Karena tegangan listriknya nggak stabil. Ya. Nah, di sini nanti akan ada yang disebut tegangan listrik ya, Vmax, tegangan puncaknya. Di sini disebut tegangan puncak atau tegangan maksimum. Nah, sedangkan yang di bawahnya berarti ini minus Vmax. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang tanya. Sampai sini ada pertanyaan? Bapak, tadi yang bawah min Vm itu apa, Pak? Minimum apa? Berarti minus dia tegangan puncak juga, tapi tandanya minus. Jadi misalnya, tegangan puncaknya di sini 2. Berarti yang di sini minus 2. Ya, dia nilainya sama kayak tegangan puncak, tegangan maksimum, tapi di titik minus. Jadi minus itu tanda di bawah kan, tanda arah. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Oke, Pak. Ya, ada pertanyaan lagi? Nah, jadi di sini nanti tegangannya itu tidak stabil. Ya, sekali lagi bedanya tegangan arus listrik bolak-balik dengan tegangan arus listrik searah itu. Tegangannya kalau arus listrik DC, ini pada DC ya, tegangan listriknya itu stabil. Ya, sedangkan kalau tegangan listrik pada arus bolak-balik pada AC
ya itu yang ini AC ya. Yang pada AC itu tegangannya naik turun. Nah, itu paling bedanya. Nah, terus dari namanya juga kan searah. Maksudnya searah tuh gimana? Gini, kalau misalnya pada rangkaian listrik, nih, kalau misalnya nanti kalian eh, rangkaian pada arus listrik searah, tegangan listrik itu cuma mengalir dari kutub positif. Ini kan baterai ya. Baterai yang panjang positif, yang pendek negatif. Nah, baterai akan mengalir dari positif, arus akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi arah arusnya searah. Jadi kalau misalnya contohnya pada baterai jam, kalau kalian balik baterainya, ya, kalau baterainya dibalik, kutub negatif jadi positif, yang positif jadi negatif, si jamnya nggak bakalan nyala karena arah arusnya kebalik, ya tidak sesuai, itu tidak akan nyala. Beda dengan tegangan AC. Tegangan AC itu nanti rangkaian listriknya seperti ini. Simbol tegangan AC dia seperti ini, tanda infinity. Jadi beda sama sumber tegangan DC. Sumber tegangan DC lambangnya itu baterai, panjang pendek, panjang positif, pendek negatif. Nah, kalau sumber tegangan AC dia nggak punya kutub. Jadi lambangnya seperti infinity seperti ini. Nah, kemudian dihubungkan sama resistor misalnya. Nah, kalau misalnya pada tegangan AC, bisa dari nih, arah loopnya nanti bisa searah jarum jam, seperti ini, ataupun berlawanan jarum jam. Saya mau ganti warna. Bentar. Misalnya berlawanan jarum jam. Seperti ini. Ya, jadi eh, arahnya itu tidak bergantung kutub. Contohnya apa? Contohnya, nih, contohnya colokan pada stop kontak kalau misalnya di PLN. Jadi kalau misalnya kalian colokin pada stop kontak, colokan kayak gini. Kalau kalian nyolokinnya seperti ini atau kalian balik seperti ini nggak bakalan ngaruh. Kenapa? Karena pada rangkaian arus listrik bolak-balik, tegangan arus listrik bolak-balik itu tidak ada, ya, tidak ada kutub. Jadi kalau kalian nyolokin kayak gini ataupun kalian nyolokin dibalik kayak gini, tetap ada tegangannya atau tetap ada arus listriknya. Paham ya? Beda halnya sama jam yang tadi saya bilang. Kalau jam nanti kalau kalian putar, ya kalau jam kalau kalian putar, nanti jamnya akan nggak nyala. Sedangkan kalau misalnya colokan seperti ini, ada tegangan arus listrik bolak-balik, kalau misalnya kalian putar, ini dia bakal tetap nyala karena dia nggak punya kutub. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang tanya. Filemon, 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 Ya, Filemon. Pak. Tadi bedanya arus listrik bolak-balik sama arus listrik searah apa? Bedanya apa, Mon? Mon, bedanya apa? Dia menghilang. Oke. Saya tanya Bayu. Bayu, 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 Bayu. Oke, hilang juga.
Oke, saya tanya Laura. Laura, Laura. Cek 1 2 3, suara saya jelas nggak sih? Cek 1 2 3. Jelas, Pak. Laura. Oke, nggak ada respon. Ya, nggak ada respon saya kick. Saya tanya Hana. Iya, Pak. Tadi bedanya apa? Tegangan arus listrik bolak-balik sama tegangan listrik searah. Kalau Arus listrik kalau searah. tegangan balik itu tuh kalau kutubnya dibalik nggak bisa ngeluarin arus kan, Pak. Terus kalau yang searah itu kalaupun dibalik kutubnya masih bisa ngalirin arus. Yakin, Iya, yakin, yakin. Kan iya. searah. Maksud searah apa sih? Maksud searah apa sih? Itu apa sih? Maksud Tegang searah apa? tegangannya searah nggak sih, Pak? Iya, maksud searah apa? Kutubnya gitu. Bener Iya, nggak? kutubnya. Tadi kamu jelasin kebalik. Namanya Oh, searah. Kutubnya berarti harus searah. Harus dari positif ke oh, negatif. Jadi kalau misalnya dibalik nggak bisa. Kamu tadi jelasin salah. Pak. Ya, kalau tegangan bolak-balik, baru namanya juga bolak-balik. Jadi mau diubah kutubnya juga nggak berpengaruh. Itu kan arusnya. Kalau tegangannya gimana? Kalau tegangannya Yang tadi yang gambar yang ini nih. Yang gambar yang ini. Gambar yang ini. yang mana, Pak? Gambar yang ini. Yang grafik. Yang grafik. Kamu tadi merhatiin nggak sih? Merhatiin, Pak. Ya, terus apa? Tadi Bedanya apa apa? tuh pertanyaannya? Bedanya apa? Yang tegangan maksimum sama yang minusnya, Pak. Bukan itu. Bedanya DC sama AC apa tegangannya? Bedanya apa? Oke, Aurel. Aurel. Iya, Aurel. Pak. Bedanya apa tegangannya? Bedanya Bedanya apa? Kamu perhatiin nggak sih dari tadi? saya tadi dari kamar mandi, Pak. Baru balik. Alasan. Oke, terima kasih. Aurel saya remove. Lanjut, Daniel. Saya cekin satu-satu. Daniel. Daniel, Ya, Pak. apa bedanya? Kalau bedanya tegangan DC dan AC itu, kalau DC tegangannya itu adalah dari positif ke negatif, Pak. Itu arusnya. Oh, itu arusnya ya. Saya soal Bedanya dengar apa? itu doang. Karena ini Enggak. Tadi yang pertama saya jelasin bukan itu doang. Kamu nggak perhatiin berarti. Oke, terima kasih. Harun. Iya, Pak. Harun. Iya. Iya. Bedanya apa? Bedanya kalau tegangan DC itu stabil atau konstan. Kalau Terus? AC itu naik turun atau tidak stabil. Oke, kalau AC itu naik turun ya. Terima kasih, Harun. Iya. Ya, saya ngecek kayak gini tujuannya biar kalian saya tahu mana yang merhatiin, mana enggak. Kalau kalian nggak merhatiin ya buat apa juga kan saya ngejelasin.
Nah, oke, sekarang kita ke tegangan AC ya. Karena tadi yang seperti Harun bilang, tegangannya itu naik turun. Jadi nanti ada persamaan tegangannya. Jadi persamaan tegangannya itu seperti persamaan gelombang. Persamaan tegangan itu sama dengan persamaan ya, persamaan persamaan ini gelombang. Jadi Vt sama dengan Vmax ya, Vm itu Vmax sin omega T. Oke, jadi di sini nanti Vt sama dengan Vmax sin omega T dengan Vt ya, berarti kan tegangan listrik pada saat waktu tertentu. Ya, tegangan listrik pada waktu tertentu. Waktu T. Sedangkan Vm adalah tegangan listrik maksimum. Nah, terus omega adalah ya frekuensi sudutnya. Nanti kalau omeganya nggak ada, berarti dicari kayak persamaan gelombang. Omega sama dengan 2pi dikali frekuensinya. Seperti ini. Nah, ini adalah persamaan tegangan. Jadi kalau misalnya nanti diketahui, misalnya ada persamaan, jadi sama kayak gelombang. Misalnya ada persamaan bahwa Vt sama dengan 10 sin ya pi T. Ya, misal kayak gini nih. Ya, sorry. Pi per 2T, misal gini. Nah, kalau misalnya, berarti 10 ini apa? 10 ini adalah Vmax. Jadi sama kayak gelombang ya. Kalau di gelombang ini kan 10 ini amplitudo. Nah, amplitudo di sini tuh adalah tegangan maksimumnya. Paham nggak? Ya. Kalau di persamaan gelombang, di sini adalah amplitudo. Tapi amplitudo di sini adalah tegangan maksimumnya. Sedangkan pi per 2 adalah omeganya. Jadi ngikutin dari persamaannya. Seperti ini. Oke. Jadi Vm adalah 10 adalah tegangan maksimumnya. Sedangkan pi per 2 adalah omeganya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau saya tanya misalnya tegangan listrik pada T sama dengan 1 detik misalnya. Nah, tinggal T-nya digantiin 1 detik. Berarti nanti Vt sama dengan 10 sin pi per 2 kali 1. Berarti 10 kali sin pi per 2. Nah, sin pi per 2 itu kan 180 bagi 2, 90. Sin 90 kan 1, berarti 10 kali 1 sama dengan 10 volt. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Pak, tadi bisa diulang nggak Pak yang terakhir itu, yang sin itu, yang T-nya sama dengan 15? Ajar. Oke, udah. Ada pertanyaan sampai sini? Yang lainnya? Kalau kalian nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Ada pertanyaan? Pak Dimas, Joni? Kenapa, Feby? tolong jelasin yang dari T-nya dong Pak, saya baru masuk. Jadi kan ini persamaan.
persamaan tegangan listrik. Jadi sama kayak persamaan gelombang. Ingat nggak kalau persamaan gelombang itu kan Y sama dengan A sin omega T, ini sama persis banget. Jadi sama kayak persamaan gelombang. Tapi kalau persamaan gelombang kan itu hubungan sama simpangan sama amplitudo. Nah, di sini hubungannya sama tegangannya. Ini tegangan listrik pada saat T tertentu. Jadi tergantung yang tadi saya bilang. Karena tegangan listriknya naik turun, jadi setiap waktu itu berubah-ubah. Paham nggak sih, Feb? Jadi T1 detik misalnya di sini. T2 detik nanti misalnya di sini. 3 detik misalnya di sini. 4 detik di sini, dan seterusnya. Jadi dia naik turun. Nggak stabil. Beda sama tegangan listrik DC. Kalau tegangan listrik DC, dari 1 detik sampai 100 detik pun, dia tegangannya tetap 12 volt. Tapi kalau tegangan listrik AC, itu tiap waktunya berubah-ubah. Paham? Iya, paham, Pak. Nah, berarti nanti tinggal masukin persamaan T-nya. Jadi kalau misalnya tegangan listrik pada T sama dengan 1 sekon, berarti T di sini nanti diubah menjadi 1. Berarti kalau misalnya persamaannya 10 sin pi per 2 T, T-nya diganti 1. Berarti pi per 2 kali 1 sama dengan pi per 2. 10 sin pi per 2, pi itu kan nilai 180 derajat. 180 bagi 2 kan 90. Sin 90 itu kan sama dengan 1. Berarti 10 kali 1 ya 10 volt. Ada pertanyaan? Kalau misalnya nanti 2 detik ya tinggal T-nya diganti 2 detik. Kalau misalnya nanti 0,5 detik ya berarti tinggal T-nya ganti 0,5 detik. Ada pertanyaan, Feby? Sin V itu selalu 180 ya, Pak? Pi itu 180 derajat. Jadi kalau dalam radian, itu kan pi sama dengan 180 derajat. Jadi kalau dalam radian kan pi. Kalau misalnya dalam derajat itu 180 derajat. Oke, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi yang lain? Yang lain, Johnny ada pertanyaan? Johnny? Oke. Mikrofon kamu mati, Johnny. Oke. Bukan speaker, mikrofon. Kalau speaker kamu mati, kamu nggak bisa dengerin saya lah. Oke. Saya lanjut ya. Nah, di sini, dari sini terlihat ya, tegangannya berubah-ubah. Nah, kemudian karena tegangan berubah-ubah, nanti ada yang disebut tegangan efektif. Tegangan efektif itu apa? Tegangan rata-rata. Jadi tegangan bukan tegangan maksimum. Tegangan rata-rata yang digunakan oleh sumber listrik tersebut. Nah, nanti tegangan efektifnya, V efektif, sama dengan V maksimum dibagi akar 2. Itu mencari nilai tegangan efektifnya. Jadi kalau misalnya dari persamaan ini, ya, dari soal persamaan ini, ya, VT sama dengan 10 sin pi per 2T, berarti kan di situ dapat V maksimumnya 10. Ya, kalau V maksimumnya 10, V efektifnya berarti 10 dibagi akar 2. Nah, kayak gini udah benar. Atau kalau mau dirasionalin berarti 10 bagi akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Ya, dirasional kayak gini ya. Berarti nanti jadi 10 akar 2 dibagi akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. 10 bagi 2 sama dengan 5 akar 2 volt. Ini adalah tegangan efektif dari persamaan yang ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya tanya, coba cek ke Rehan. Ya, Pak. Tegangan efektif itu berarti apa? Kenapa? Intinya apa, rumusnya atau pengertiannya? Pengertiannya. Tegangan rata-rata. Berarti tegangan rata-rata yang digunakan oleh Ininya arusnya. Iya. Terus
Dari persamaannya kamu paham? Paham? Oke. Ya. Terima kasih. Ya, Pak. Nah, jadi tegangan efektif itu, jadi kalau misalnya nanti yang dipakai nih, kadang kalau misalnya di sumber tegangan listrik itu 220 volt. Nah, itu adalah tegangan efektifnya. Jadi tegangan rata-ratanya, bukan tegangan maksimumnya. Jadi kalau misalnya lampu 220 volt. Nah, berarti 220 volt adalah tegangan efektif atau tegangan rata-rata. Jadi tegangan efektif itu tegangan yang digunakan. Ya, biasanya kalau di lampu, kalau misalnya di kipas misalnya 220 volt. Itu adalah tegangan efektif. Ya, tegangan maksimumnya berarti tinggal dikali akar 2 dari tegangan efektifnya. Kan kalau tegangan efektif sama dengan tegangan maksimum bagi akar 2. Kalau tegangan maksimum berarti V efektif dikali akar 2. Seperti ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan di screenshot. Sampai sini ada pertanyaan? Siapa yang angkat tangan? Tadi tegangan efektif, tegangan nih yang apa Pak? Tegangan rata-rata. Ya Juani ya, tegangan rata-rata yang digunakan. Ya, itu tegangan yang digunakan pada komponen listriknya. Jadi misalnya kayak lampu 220 volt, berarti itu yang digunakan adalah tegangan efektifnya, 220 voltnya. Ya, tegangan yang digunakan adalah tegangan rata-ratanya. Nah, jadi kan tadi saya bilang, dia kan naik turun kan? Ya, tegangan listrik kan sebenarnya naik turun. Nah, tegangan maksimumnya paling tingginya itu 220 dikali akar 2. Sedangkan minimumnya berarti minus 220 akar 2. Nah, tegangan rentangnya itu segitu. Tapi rata-ratanya umumnya ya 220. Paham nggak sih? Ya, itu disebut tegangan efektif. Jadi efektif yang digunakannya itu 220. Meskipun maksimumnya 220 akar 2. Ya, itu adalah tegangan maksimum dan tegangan efektif. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, silakan di screenshot lagi. Pak, saya mau tanya, Pak. Kenapa? Itu kan kalau AC kan dia kan bisa positif negatif ya, Pak. Nah, misalnya di soal yang diketahui itu nanti negatif, nanti di perhitungan tetap makin negatif atau dijadiin positif aja? Jadiin positif aja nggak apa-apa. Negatif itu kan cuma tanda arah. Oh, oke, Pak. Nggak masalah. Iya. Negatif itu cuma tanda arah. Dia naik turun gitu. Yang tadi saya bilang, kalau misalnya tegangan bolak-balik kan bisa dari positif negatif, negatif positif. Jadi dia nggak punya kutub. Nggak kayak di tegangan bolak-balik yang punya tegangan searah yang punya kutub. Oke. Nah, nanti ya untuk arusnya dia juga sama. Jadi arus listriknya dia juga punya ya, untuk arus listrik dia juga punya persamaannya ya. Yang ini udah ya, yang terakhir. Untuk arus listrik dia juga punya persamaannya. Sama kayak di tegangan. Ya, persamaan arus listriknya nanti sama, berarti nanti IT ya, persamaan arus listriknya IT sama dengan I max dikali sin omega T. Ini sama persis kayak di tegangan. Kalau tegangan VT kan sama dengan V max sin omega T. Nah, berarti I ini adalah arus maksimumnya IM, I max, arus maksimum. Nah, arus efektifnya gimana? Ya sama aja. I efektif sama dengan I max, ya berarti I max dibagi akar 2. Oke. Kalau yang dicari I max berarti I efektif dikali
kali akar 2. Ini sama persis, cuma tinggal ngeganti simbol aja. Yuda paham nggak, Yuda? Paham, Pak. Pak Yuda, apa? Pahamnya apa? Paham kalau misalkan nyari I efektif, itu IM dibagi akar 2. Sedangkan kalau misalkan dicari IM, itu sama dengan IF dikali akar 2-nya. Iya kan? Oke, berarti berarti sama kayak tegangan ya? Iya, sama kayak tegangan. Cuma Sama beda. kayak di tegangan listriknya. Iya. Oke, makasih Yuda. Seperti itu ya. Jadi persamaannya sama kayak di persamaan tegangan listrik, cuma ini beda simbol aja. Ini simbolnya I, arus listrik. Oke. Udah yang untuk arusnya. Nanti kita ke rangkaian R, L, dan C. Sudah? Udah? Nah, Pak. Oke. Oke, sekarang kita ke rangkaian arus listrik bolak-balik. Nah, sekarang rangkaiannya pada arus listrik bolak-balik itu dibedain menjadi 3. Ada rangkaian resistor, rangkaian induktor, dan rangkaian kapasitor. Oke. Di bab sebelumnya kita udah ngebahas tentang resistor, induktor, dan kapasitor. Ya. Sekarang seperti ini. Resistor adalah hambatan murni. Ya. Hambatan murni benar-benar fungsinya untuk penghambat. Nah. Oke. Nah, sedangkan induktor itu adalah lilitan. Jadi seperti ini. Nah, ini lilitan. Terus dimasukin sama rangkaian arus listrik bolak-balik. Nah, kalau kapasitor berarti kapasitor untuk beban muatan dihubungkan sama arus listrik bolak-balik. Ini gambarnya. Nah, bedanya apa? Sekarang kita analisis. Pada rangkaian motor, nanti tegangan dan arus akan terjadi satu fase. Ya, jadi tegangan dan arus akan terjadi satu fase. Jadi mereka secara bersamaan, tegangan dan arus listriknya. Nah, maksudnya apa? Perhatikan gambar yang saya bikin. Jadi misalnya tegangan, ya, dan satu lagi arusnya. Ya, ini arusnya. Oke. Yang merah itu tegangan, yang biru itu arus. Ini arus, I. Sedangkan yang ini, yang merah itu tegangan, V. Oke. Feby, dari gambar ini kau bisa nyimpulin apa? Itu. Feby. Apa, Pak? Iya. Kalau Dari gambar ini apa yang bisa kamu simpulkan?
Kalau rangkaian resistor itu pada satu fase. Yang merah itu tegangan, yang biru itu arus. Kayak gitu, Pak. Maksudnya satu fase itu apa sih? Pada satu Maksudnya arus, satu Pak. fase. Bukan. Satu fase tuh gini nih. Lihat nih. Pointer saya lihat. Nih. Iya. Pada saat tegangannya itu di bawah dari titik awal, arusnya juga dari titik awal. Tegangannya di atas, arusnya juga di atas. Tegangannya sampai bawah banget, sampai di sini, arusnya juga di bawah. Paham nggak? Itu namanya satu fase. Oke. Nah, beda sama rangkaian induktor. Nanti saya gambarin dulu. Sekarang saya ke rangkaian induktor. Oke. Nah, sekarang rangkaian induktor. Ya, rangkaian induktor itu ini tegangan dulu. Nah, ini tegangan. Ini arusnya. Nah, ntar saya bingung nih. Nah, seperti ini. Jadi yang merah itu tegangan, yang biru arus. Arus. Yang merahnya tegangan. Oke, Cila. Iya, Pak. Dari gambar ini kamu bisa nyimpulin apa? Tegangan sama arus itu keadaannya satu fase. Kenapa satu fase? Kenapa kamu bisa nyebut satu fase? Tadi satu fase apa sih? Tadi Pak Dimas ngomong apa sih? Satu fase itu gimana sih? Fasenya itu sama saat terhubung itu dengan sumber tegangan yang bolak-balik. Iya, coba lihat nih. Tegangannya di sini, arusnya di sini juga nggak? Enggak, kalau yang induktor nggak sama. Berarti induktor satu fase atau enggak? Beda, Pak. Iya, beda fase. Nah, berarti kamu tahu nggak kira-kira yang duluan mana, yang ketinggalan yang mana? Yang Ya. arus. Arus duluan apa ketinggalan? Duluan, Pak. Kalau Iya, oke. Berarti di sini arus mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Iya. 90 derajat atau pi radian. Itu kalau di rangkaian induktor. Nah, oke. Kemudian sekarang di rangkaian kapasitor. Oke, sekarang di rangkaian kapasitor. Oke, sekarang di rangkaian kapasitor. Nah, sekarang di sini nah, ini tegangan, ini arusnya. Seperti ini. Yang biru arus, yang merah tegangan. Oke, saya sekarang tanya ke masih ada siapa lagi nih? Puyo. Iya, Pak. Kalau di gambar ini gimana? Tegangannya itu kan yang merah. Itu kayaknya dia mulai dari titik awalnya ya, Pak. Iya, berarti tegangannya
Mendahului arusnya. Iya, tegangannya mendahului arus. Jadi tegangan udah di awal, arusnya masih belum di awal, jadi arusnya kelamaan gitu. Tegangan mendahului arus. Oke. Sebesar sama 90 derajat. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nah, jadi selain itu ya, selain tadi rangkaian resistor itu tegangan dan arusnya satu fase, nah, terus yang induktor itu arusnya duluan, terus yang kapasitor tegangannya duluan. Nah, berarti nanti di sini ya, di sini nanti pada yang resistor berarti nanti V-nya ya, persamaan V-nya sama persis yang tadi. Sedangkan I-nya juga sama. Nah, sedangkan kalau yang pada induktor ya, V-nya sama ya. Tapi karena arusnya duluan ya, berarti nanti I-nya itu ditambah 90 derajat. Ya, seperti ini. Karena dia duluan. Oke, kalau sedangkan yang si ini pada kapasitor, nanti V-nya yang duluan. Berarti nanti V-nya yang sin omega T plus 90 derajat. I-nya tetap. Oh. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan di screenshot dulu. Nanti tinggal satu lagi tentang materi pendansi. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, udah. Oke, sekarang saya bakal ngejelasin tentang reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif. Kapasitif dan induktif.
Bentar. Sekarang saya tanya ke Fania. Iya, Pak. Oke, R itu apa sih? R itu hambatan. Bukan. Ya, ini resistor. Oh iya, Ya, resistor. benar-benar. Terus di sini, Apa, Pak? induktor itu lambangnya apa? Yang mana, Pak? Induktor, Oh, kenapa, Pak? induktansi. Heeh. Induktansi itu lambangnya apa? Induktansi. S bukan? L. L. Satuannya Henry. Ini baru materi kemarin. L. Satuannya Henry. Terus kapasitor. Kapasitor. Oh, saya lupa, Pak. Oke, terima kasih. C. Iya, Pak. Ya, kapasitor C. Jadi RLC. Ya, maka di sini juga nanti disebut rangkaian RLC. Ya, RLC itu istilah yang sering digunakan dalam elektronika, itu rangkaian RLC. Ya, resistor, induktor, and capacitor. Nah, sekarang gini, kalau resistor itu dia adalah yang tadi saya bilang, dia hambatan murni. Maksudnya hambatan murni itu apa? Dia ya benar-benar fungsinya cuma sebagai hambatan. Fungsinya dia itu cuma sebagai hambatan. Makanya disebut hambatan murni, resistor, R. Paham? Nah, kalau induktor dan kapasitor fungsinya itu sebenarnya bukan sebagai hambatan. Induktor itu kan fungsinya induktansi. Ya. Induktansi artinya apa? Saya coba tanya Harun. Iya, Pak. Induktansi itu apa? Kemampuan untuk, kalau hambatan kan jelas menghambat arus listrik. Kalau induktansi kemampuan untuk menginduksi, ya. Kemampuan untuk menginduksi, ya, menginduksi arus listrik. Nah, kemampuan dasar itu induktansi. Sedangkan kalau kapasitor apa, Harun? Kemampuan untuk kapasitansi, ya. Kemampuan untuk fungsi kapasitor itu apa sih? Untuk? Nggak tahu. Oke. Hana. Kapasitas itu apa sih? Hana. Kapasitasnya apa? Pak, maaf Pak, rumah lagi ramai banyak saudara. Nggak kedengeran. Saya minta bantuan Raihan deh, Han. Bantuin temennya. Tadi kapasitasnya apa? Awak buat nyimpan arus. Untuk? Nyimpan tegangan apa arus, Pak? Oke, menyimpan muatan listrik. Ya, itu intinya menyimpan. Oke, thank you. Nah, di sini tuh fungsinya sebenarnya beda-beda ya, RLC. Nah, tapi untuk induktansi, untuk induktor dan kapasitor, itu nanti bisa juga berfungsi sebagai hambatan yang disebut namanya reaktansi. Jadi pada induktor disebut reaktansi induktif, ya. Jadi nanti ada yang disebut reaktansi induktif. Nah, sedangkan pada kapasitor disebut reaktansi kapasitif. Ya. Kapasitif. Ini simbolnya XL, ini simbolnya XC. Oke? Itu pada induktor dan kapasitor. Jadi ada XL dan XC. Fungsinya sama kayak hambatan. Jadi reaktansi itu fungsinya sama kayak menghambat. Ya, jadi satuannya nanti sama kayak hambatan. Satuan dari hambatan apa? Puyuh.
Satuan Iya, Pak. hambatan apa? Apa? Apa, Pak? Satuan hambatan apa? Resistor. Ohm bukan, Pak. Iya, ohm, betul. Satuannya ohm ya. Jadi nanti XL sama SC satuannya sama ohm. Ini karena dia sama kayak hambatan, tapi hambatan pada induktor itu disebut XL, reaktasi induktif. Sedangkan hambatan pada kapasitor disebut XC, reaktasi kapasitif. Oke. Nah, nanti rumusnya bahwa XL sama dengan omega kali L. Sedangkan XC seper omega kali C. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Misalnya, nilai, perhatikan, saya ke contoh soal nih. Perhatikan dan perhatikan nih. Persamaan nilai tegangan ya. Ya. Bahwa Vn sama dengan ya 20 sin 100 pi T. Oke. Nah, dari sini berarti kalian bisa tahu ini apa? Saya ke siapa yang ada? Cila ya? Cila masih ada nggak? Iya, Pak, Adin. Oke, Cila. Berarti 20 itu apa, Cil? Yang 20 sin tadi. Ini bukan VM ya. Sorry. Ini VT. 20 itu apa? Pi maksimal. Oke, V maksimumnya. Sedangkan 100 itu apa? 100 pi ya. Pi-nya saya hilangin deh. Jadi nanti ini 100 T biar nggak ada. Ini. 100 apa? Iya, Pak. Kenapa? 100 itu apa berarti? 100 ini apa? Tadi ingat persamaannya VT sama dengan VM sin omega T. Berarti 100 itu apa? Yang sin. Berarti 100 ini apa? Omeganya bukan, Pak. Iya, omeganya kan ngikutin. Tadi kan udah dikasih tahu. Dari persamaannya kan ngikutin aja. Iya, Pak. Ya, berarti kalau misalnya jika L-nya nih, L-nya misalnya saya angka ngarang aja deh. 5 Henry. Sedangkan C-nya ya, sedangkan C-nya itu sama dengan 5 mikrofarad. Ya. Sekarang tinggal tentuin XL sama XC. Ke Wahyuda. Iya, Pak. Berarti kan XL sama dengan omega kali L. Omeganya berapa? 100. 100. L-nya? L-nya itu tadi 5 Henry. Iya, 5 Henry. Dia kan satunya udah Henry. Berarti Iya. nggak usah diubah. Berarti 5 Henry dikali 5 itu tuh. Mikro. Oh, 5 sih. Iya kan 5 Henry. Ya kan? Dikali 5 lagi itu bawahnya yang C. Lihat rumusnya apa sih? 1 per XL. Saya bilang XL. Oh, XL. Omega dikali L. Berarti 100 dikali 5. Berapa? 500. Oke, makasih. Iya. Sekarang saya tanya, karena yang masuk dia doang ya udah putar-putar aja. Harun. Ron? Iya, Pak. Nah, sekarang SC-nya, Ron. 1 per omega C. 1 per omega kali C. 1 per omeganya
Omeganya berapa? 100. 100. C-nya diubah dulu, Ron. Ini 5 kali 10 pangkat Min 6. min 6 farad. Diubah ke Faraday ya, farad. Iya, Farad. Ya. Berarti 5 kali 10 pangkat min 6. Lanjutin, Ron. 1 per 5 kali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 4. 4. 1 bagi 5. 1. 0,2 2 kali 10 pangkat naikin ke atas 10 pangkat 4. 4. Berarti berapa? 2 kali 10 pangkat 3. 3 atau 2000. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Satu lagi nanti impedansi. Oke, berikutnya kita ke rangkaian yang gabungan ya. Tadi kan bisa-bisa. Sekarang saya gabung rangkaian R, L, C. Digabung. Jadi ada resistor, induktor, dan kapasitor. R, L, C. Oke. Nah, saya tanya Puyo. Puyo. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini rangkaiannya apa, yuk? Seri, paralel? Seri, Pak. Seri, oke. Kalau rangkaian seri, yang sama apanya sih? Masih inget nggak konsepnya? Arusnya apa tegangannya? Arusnya, Pak. Arusnya, oke. Berarti nanti arusnya sama nih. Ya, jadi I-nya nanti sama. Berarti nanti I total atau I efektif. Di sini pakainya biasanya I efektif ya. Sama dengan I yang pada R, sama dengan I yang pada L, dan sama dengan I yang pada C. Yang beda adalah V-nya. Ya, jadi nanti V-nya bawa V efektif sama dengan akar VR kuadrat ditambah VL dikurang VC dalam kurung kuadrat. Ya, V itu apa? V itu tegangan. VR berarti tegangan pada resistor. Berarti di sini nih, VR. VL berarti tegangan pada induktor. VC berarti tegangan pada kapasitor. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, sampai sini ada pertanyaan? Berarti arusnya sama ya. Untuk arus dia sama karena di seri. Sedangkan untuk tegangan dia dibagi. Jadi ada V efektif, ada VR, ada VL, ada VC. Nah, terus ada juga disebut impedansi. Impedansi itu apa? Nama lainnya adalah hambatan total. Ya, hambatan totalnya.
Nah, sekarang perhatikan bahwa impedansi simbolnya Z sama dengan akar, sama kayak gini nih, R kuadrat ditambah XL min XC dikuadratin. XL kan tadi hambatan pada induktor, XC kan hambatan pada kapasitor, reaktansi induktif sama reaktansi kapasitif. Nah, seperti ini Z-nya. Jadi Z itu adalah hambatan total. Berarti nanti kalau misalnya kita hubungkan sama hukum Ohm ya, berarti cari I efektif sama dengan V efektif dibagi Z. Nah, ini hukum Ohm ya. I efektif itu I total, V efektif itu V total per Z. Ini sama kayak rumus yang I sama dengan V per R, hukum Ohm ya. Hukum Ohm-nya kan gini, I sama dengan V per R. Nah, karena R-nya di sini adalah hambatan total, berarti jadi Z, impedansi. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang masih bingung? Ya, untuk arusnya sama semua. Jadi I efektif itu sama dengan I yang di sini, IR, sama dengan IL, sama dengan IC. Kan dia arusnya sama, ngalir satu arus. Nah, tapi yang beda itu tegangannya. Di sini ada VR, ada VL, ada VC. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya kasih satu contoh soal. Di sini 50, jangan 50. 40 ohm. Di sini. Ohm, 20 ohm. Oke. Nah, jika V sama dengan 200 sin 10T, hitung arus efektifnya. Oke, sekarang saya tanya siapa lagi nih yang udah semua. Rehan lagi deh. Nah, Pak. Coba dikerjain. Berarti di sini diketahui ini apa? 40 ohm. Resistor. R. Ini? L. L apa XL? XL. Kenapa XL? Bentar. Kenapa XL? Karena dia udah ohm satuannya. Ya oke. Karena satuannya udah ohm, betul. Kalau satuannya masih Henry, ya kalau misal satuannya masih Henry, masih dalam H, berarti harus dicari dulu XL-nya, omega kali L. Tapi karena di sini satuannya udah ohm, berarti udah nggak usah. Berarti ini XL. Yang ini berarti XC. Oke. Nah, hitung arus efektif. Berarti I efektif sama dengan hukum Ohm ya. V efektif dibagi Z. V efektif udah ada belum? Belum. Ini kan. Ini apa? Oh, ini udah 200. Ini apa? Bukannya itu VM ya? Iya, ini Vmax. Berarti V efektif sama dengan Vmax bagi akar 2. 200 dibagi akar 2. Rasionalin. Dikali akar 2, dikali per akar 2. 200 akar 2 bagi 2. 100 akar 2. Nah, ini V efektifnya udah ada. Z-nya cari lagi. Z sama dengan akar R kuadrat tambah ini nih. XL dikurang XC. Oke, XL kurang XC dikuadratin. Masukin. Area berapa? Tadi berapa tuh?
60 ya? Iya, 60. 40. Oh, 40. 40 kuadrat. Sorry. Yang ini 30 ya. SC-nya saya ubah ke 30 biar ada angkanya. 40 kuadrat. Ditambah. Tambah. 60. Dikurang 30. 30 dikuratin. 40 kuadrat tambah 30 kuadrat. Sama dengan 50 kuadrat. Oke, iya, hasilnya 50 kuadrat. Oke. Thank you. Ini kan 1600 tambah 900, berarti sini akar 2500. Berarti nanti sama dengan 50 ohm. Tinggal masukin sini. Berarti V efektifnya tadi ini 100 akar 2 dibagi Z-nya 50. Berarti I efektifnya ini 50 ya, sorry. Nolnya kebanyakan. 100 bagi 50? 2 akar 2 ampere. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau XC sama XL-nya belum ada, harus dicari dulu tadi. XL sama dengan omega kali L, XC berarti 1/, omega kali C. Kalau XL sama XC-nya nggak ada. Ya. Bedanya tuh apa? Ya kayak tadi yang dikatain Rehan. Jadi lihat satuannya. Apakah satuannya udah ohm atau belum? Kalau satuannya udah ohm, berarti dia udah XL sama XC. Kalau satuannya di sini masih Henry, di sini masih Farad, berarti itu ini masih L, ini masih C. Paham ya? Saya cek ke Yuda, paham ya? Kenapa? Cara ngebedain XL sama L apa? Kalau misalkan itu yang XL masih Henry, berarti harus diubah dulu. Kalau misalkan udah ohm, berarti udah nggak usah diubah. Iya, kalau belum ohm berarti XL sama dengan XL sama dengan omega dikali L. Kalau iya. XC 1/, omega dikali C. Oke, terima kasih Yuda. Oke. Ya, jadi ya, diperhatikan satuannya. Jadi kalau satuan udah dalam ohm, nggak usah diubah. Kalau satuannya masih dalam satuan lain, ya L itu dalam Henry dan C dalam Farad, berarti itu diubah. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Materi kita hari ini selesai. Untuk materi UAS-nya dari magnet, ya dari induksi magnet, induksi elektromagnet sampai rangkaian arus listrik bolak-balik. Jadi 3 bab. Ya, dari materi induksi magnet, induksi elektromagnetik. Jadi induksi elektromagnet itu GGL induksi ya. Jadi dari induksi magnet, GGL induksi sampai rangkaian arus listrik bolak-balik sampai materi hari ini. Oke, saya stop dulu rekamannya. Pak Dimas mau nanya.